Sahabat Toko Mas 22 dimanapun kalian berada, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Dan yang pasti tamu ini bisa mengedukasi sahabat Toko Mas 22 semua yang notabene 90% adalah wanita-wanita. Siapakah dia? Yuk kita sambut Dr. Andirina Anggreni, SPDVE. Oke, halo dok, selamat datang di Bincang Berdua. Terima kasih sekali sebelumnya ya dok, buat waktunya, kesempatan nih dokter mau hadir di tengah kesibukannya untuk berbagi informasi yang penting buat para wanita-wanita, utamanya sahabat Toko Mas 22. Nah dok, mau nanya nih, waktu ambil kedokteran itu kan banyak nih spesialis, kita bisa nih memilih spesialis apa yang kita mau ya tekuni ya. Ada spesialis anak, internis, tapi apa yang membuat dokter itu sampai memilih kulit gitu loh? Baik, sebelumnya itu kan saya dokter umum ibu. Saya dokter umum di puskesmas dan rumah sakit. Dalam keseharian itu saya paling sering menemukan pasien penyakit kusta. Penyakit kusta. Nah, dari situlah saya kepikiran, wah kenapa nggak coba ngambil spesialis penyakit kulit dan kelamin. Biar bisa bantu ya? Iya betul, karena selama ini di Wajo itu termasuk untuk penyakit kusta itu banyak. Seperti itu. Tapi itu sebenarnya bisa disembuhkan ya? Bisa. Kalau baru ketahuan atau walaupun sudah lama masih bisa sembuh? Bisa. Oh bisa ya? Iya, hanya saja yang kita takutkan adalah kecacatan pada pasien. Semakin lama diobati, kemungkinan untuk cacat itu betul. Wah, jadi dokter ini punya tujuan yang mulia banget ya sampai bisa masuk di spesialis kulit ini. Nah, tapi sekarang ini kan dokter sekarang udah punya klinik ya. Ini kliniknya sudah buka berapa tahun, Dok? Jadi saya kan selesai mengambil pendidikan spesialis itu tahun 2015 Juli. Setelah itu selesai 2019. Cuman gara-gara COVID kemarin, betul. Jadi nggak bisa praktek tiap hari. Dulu tuh cuman praktek 1 kali 1 minggu. Iya betul. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa praktek tiap hari. Cuman awal-awal itu memang agak berat karena selama ini masyarakat di Wajo itu taunya dokter spesialis kulit dan kelamin itu hanya mengobati gatal. Itu yang penting. Iya. Merah-merah badannya, itu aja. Itu adalah mindset sebenarnya yang harus dirubah ya. Betul. Karena biasanya memang kita kepikiran kalau ke dokter kulit itu nanti pi deh, kalau gatal-gatal pi atau merah-merah pi atau mungkin ada hal-hal lain. Padahal sebenarnya kulit itu sebenarnya bagian yang penting ya. Dari tubuh kita ya, terutama kita para wanita, kulit kita ini, apalagi kulit muka tentu saja. Nah ini dok, kita mau tanya-tanya dong sedikit ya, apalagi sahabat Toko Mas 22 ini kan paling banyak 90% wanita. Saya pun juga begitu dok, sebagai wanita kan tentu kita selalu kepengen begitu ketemu orang kan yang dilihat muka kita duluan. Nah tentu gimana sih sebenarnya apa yang kita sebaiknya lakukan untuk menjaga kita punya kulit sehat dan kelihatan glowing gitu loh? Oke. Yang harus kita pahami pertama bahwa kulit adalah organ tubuh terluas, terbesar. Iya sih. Fungsinya sebagai pertama dia melindungi dari trauma luar, organ dalam tubuh kita dilindungi dari trauma luar. Kedua, dia mengatur suhu tubuh, seperti itu. Ketiga, mendukung penampilan pastinya. Nah, bagaimana agar kulit kita sehat? Pertama, makanan kita harus sehat. Oh, makanan pengaruh ya? Berpengaruh sekali. Tunggu dulu. Jadi makanan apa yang menurut dokter referensikan supaya kulit kita sehat? Makanan yang seperti apa gitu? Yang pasti 4 sehat ya pastinya. Kalau untuk misalnya pasien dengan jerawat itu biasanya kita minta sarankan mengurangi makanan yang indeks glikemiknya tinggi, karbohidrat tinggi, protein tinggi, seperti itu. Makan lebih banyak sayur, buah-buahan, seperti itu. Terus yang kedua, harus usahakan istirahat yang cukup. 7-9 jam setiap malam istirahat. Agar kulit kita jauh lebih lembab, kantung mata juga berkurang. Selain itu bisa kurangi stres, karena pada saat kita stres, hormon kortisol akan meningkat. Peningkatan hormon kortisol ini akan mengakibatkan minyak-minyak dalam tubuh juga semakin banyak. Akhirnya bisa jadi jerawat, seperti itu.
Tapi berarti pengaruh ya. Memang, tapi saya sendiri ngalamin ya. Kalau misalnya kapan waktu yang misalnya saya tidur kemalaman, terus kurang tidur, itu pasti kelihatan. Kulit kita besoknya itu pasti ada, kalau bukan kering, kelihatan kusam, atau di sini tiba-tiba sudah cekung. Paling kelihatan bawah mata. Nah, tiap-tiap orang sih ada beda-beda ya, tapi setidak-tidaknya itu mempengaruhi. Tapi makan juga betul sih sangat ya, goreng-gorengan juga kali dok ya, memicu ya, bisa memicu jerawat. Nah, ini sekarang ini kan dok banyak sekali beredar kan krim, semuanya macam-macam ya. Kita tidak banyak macam lah, pokoknya bisa untuk ini, untuk itu. Tapi betul nggak sih bahwa perawatan kulit yang mahal itu selalu lebih baik daripada yang murah? Oke. Buat saya pribadi, produk yang mahal tidak jauh lebih baik dan tidak jauh lebih efektif dari produk yang harga terjangkau. Sebenarnya kan produk yang mahal itu tergantung dari marketingnya. Iya. Brand, kalau kita ngasih brand ambasadornya yang wow, pasti biayanya lebih mahal. Harga produk juga pasti jauh lebih tinggi. Iya, oke. Yang kedua, kalau saya pribadi sih, yang penting rutin dan konsisten. Entah mau pakai produk yang harga wow atau harga terjangkau, yang pasti kita konsisten dan rutin, biasanya akan ada hasil. Seperti itu. Terus gimana nih? Kadang-kadang kan kita punya kulit kan kusam, terlihat tidak bercahaya. Nah, itu perawatan apa yang harus kita lakukan biar kita punya muka itu bisa kelihatan kinclong, maksudnya tidak kusam gitu loh. Oke, kulit kusam kan kalau misalnya wajah kita kelihatan gelap seperti itu, tidak bercahaya. Nah, apa yang mengakibatkan kulit kusam ini dulu yang harus kita cari tahu? Pertama, karena kulit-kulit mati kita menumpuk di wajah. Yang kedua, karena faktor usia. Ketiga, faktor matahari biasanya. Nah, makanya yang pertama yang harus kita lakukan adalah gunakan pelembab, gunakan sunscreen moisturizer. Itu. Nah, iya, sunscreen itu wajib ya dok? Wajib ya. Pokoknya kalau sebelum kita mau keluar rumah itu memang wajib ya. Wajib. Adapun kita pakai cushion, BB cream apa gitu wajib pakai sunscreen dulu ya. Sunscreen. Kan sunscreen itu setiap 2-3 jam harusnya diulangi terus kembali. 2-3 jam? Iya, kadang sampai 3-4 jam bisa. Wah. Seperti itu. Tapi kalau gitu berarti kita harus sedia sunscreen terus ya di dalam tas ya. Harusnya lah. Seperti itu. Ya, sahabat Toko Mas 22 jadi yang malas pakai sunscreen mulai sekarang beli sunscreen. Tapi ada enggak sunscreen tertentu sekarang kan dengan perkembangan zaman kan semua produk ini semakin banyak ya, mau produk lokal banyak juga yang bagus. Tapi gimana caranya kita memilih sunscreen yang tepat ya? Yang pertama kita harus tahu jenis kulit kita itu apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya kulit kita cenderung berminyak, nah biasanya kita lebih sarankan menggunakan produk yang berbentuk gel, seperti itu. Yang kedua, jangan menggunakan bahan yang berbahan dasar minyak. Kalau berminyak ditambah minyak, makin berminyak. Iya, dan itu kadang-kadang saya kalau nggak cocok sunscreenku itu keluarlah jerawat. Betul, seperti itu. Oh, mungkin karena minyak ketemu minyak. Oke. Kalau misalnya kulit kita cenderung kering, ya berarti lebih bagus menggunakan produk yang bentuknya krim seperti itu, dan tetap pakai moisturizer. Kalau berminyak baiknya pakai yang bentuknya gel, jadi cepat menyerap gitu ya, tidak apa namanya, tidak numpuk ya di kulit. Terus ya. Kalau yang kering jangan menggunakan bahan yang mengandung alkohol, karena dia menyerap air, makanya semakin kering dia seperti itu. Terus pengaruh nggak sih dok untuk mendapatkan kulit yang cerah itu kita apa namanya itu yang di eksfoliasi. Eksfoliasi yang dipakai seminggu sekali tuh agak kasar-kasar. Jadi kalau kulit kita kusam, memang salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah melakukan eksfoliatif minimal 2-3 kali seminggu. Supaya kulit mati ini hilang, kulit yang sehat akan kelihatan. Jadi kulit lebih bercahaya seperti itu. Tapi jangan terlalu sampai gimana keras gitu. Jangan gosoknya. Iya, sahabat Toko Mas 22. Iritasi. Betul. Sorry, saya ini kan kebetulan tipe orang yang dulu kalau cuci muka itu begini-begini. Boleh nggak sih dok, itu sebenarnya cara cuci muka yang benar itu seperti apa sih? Perlakukan kulit selembutnya bagaimana. Jangan yang halus saja caranya seperti itu. Jangan ya Allah betul. Iya. Suk. Nanti
habis Era mau iritasi. dikasih kering pakai handuk Iya, itu kasar. nggak boleh ya. Iya. Harus katanya begini, ditepuk-tepuk Iya. aja. Betul ya, Dok Iya, ya? lembut, yang lembut pokoknya. Karena saya dulunya gitu. Saya kalau cuci muka rasanya nggak bersih kalau nggak digosok, padahal betul harus lembut, termasuk juga kalau mengeringkan. Iya. Saya dulu sukanya kalau pakai handuk salah, harus katanya. Di dep-dep. Di tap-tap. Oke. Nah, Dok, ini lagi ya. Para wanita itu kan kita apalagi wanita-wanita Indo ya, Indonesia itu paling suka lihatnya kan orang Korea gitu ya. Selalu mau kulitnya kelihatan putih. Nah, benarkah, Dok, kalau kita punya warna kulit ini, warna dasar kulit kita bisa dirubah dengan cara misalnya suntik, apa namanya yang kayak infus-infus whitening gitu, itu gimana sih? Warna kulit itu sifatnya genetik, turunan. Jadi tidak bisa diubah. Bagaimana warna kulit asli kita, orang tua kita ya begitu warna kulit kita. Tipe kulit di dunia itu kan ada 6, tipe Physiatric 1 sampai 6. Tipe 1 itu kayak kulit-kulit orang bule seperti itu. Tipe-tipe 6 itu kayak kulit-kulit orang Afrika. Nah, Indonesia itu ada di tengah-tengahnya. Oke. 3, 4, 5 seperti itu. Bersyukurlah kita orang Indonesia, melanin kita cukup. Artinya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Jadi faktor resiko untuk kanker kulit untuk kita itu sedikit. Seperti itu. Beda sama orang bule. Mereka melaninnya sedikit. Jadi mereka faktor resiko untuk kanker kulitnya jauh lebih tinggi. Seperti itu. Ya, itulah masalahnya kita di Indonesia, juajok. Karena menurut kita cantik itu harus putih, padahal tidak. Yang penting sehat, bercahaya kulitnya. Ya, seperti tidak itu. kusam lah ibaratnya Ya, ya. betul. Jadi ya ini mindset yang perlu sahabat Tokomas 22, utamanya wanita-wanita ini yang perlu dipunyai ya, bahwa cantik itu tidak harus putih loh. Karena kita juga harus melihat bahwa kulit dasar kita itu kan sifatnya genetik. Mungkin untuk mencerahkan boleh lah ya, tapi kalau sampai membuat kulit kita berbeda level sampai seberapa jauh itu takutnya berbahaya ya untuk diri sendiri untuk jangka panjangnya. Jadi kita mendingan cari yang sehatnya gitu. Kamu cantik apa adanya. Itu yang perlu ditanamkan di diri masing-masing. Cuma memang sih siapa sih yang nggak mau putih. Tapi buktinya ya beberapa seperti artis Indonesia ini kan yang pindah ke Amerika, si Agnes Mo kan akhirnya dia kasih gelap kulitnya. Jadi tenang sahabat Tokomas 22 yang warna kulitnya sawo-sawo matang, kalian tetap manis kok. Eksotik. Seperti orang bule justru mau orang Indo justru kalau keluar negeri tuh maunya kulitnya gelap-gelap, tidak mau kalau terlalu putih gitu loh. Nah, berarti pada prinsipnya harus hati-hati ya. Kita harus cari keamanannya, Dok ya. Jangan sampai kita salah dalam memilih produk atau melakukan treatment yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, ini saya mau tanya nih, kebetulan karena berhubungan dengan emas, nih kan sekarang banyak nih, skincare yang menggunakan bahannya katanya ada serpihan emasnya. Itu betulkah emas memiliki efek anti penuaan untuk kulit? Jadi gini, dari beberapa bacaan memang dikatakan bahwa emas itu masih dari zaman Mesir kuno sudah dipakai dalam kecantikan. Wow. Ratu Cleopatra itu menggunakan emas dalam merawat kecantikannya. Nah, beberapa referensi memang mengatakan bahwa emas bisa mengurangi kerutan, emas bisa mengurangi flek, emas bisa mengurangi jerawat karena memiliki efek anti radang katanya, seperti itu. Cuman memang harus ada penelitian lebih lanjut, seperti itu. Dan memang sekarang brand-brand banyak kok yang menggunakan emas, campuran emas dalam produknya seperti itu. Jadi tidak ada masalah, apalagi kalau pakai emas dua-dua tambah glowing. Iya, apalagi kalau pakai emas ya, berarti kalau pakai emas mungkin bisa membantu atau mungkin harus nempel di kulit. Jadi sahabat Tokomas 22 ini gurau ya, tapi pada prinsipnya ya terlepas dari kita pakai emas atau tidak, yang paling penting itu adalah perawatannya ya, bukan bahannya yang menentukan, tapi konsistensi dan cari bahan yang aman, yang memang menutrisi kulit kita. Nah, ini nih Dok, saya mau tanya lagi. Ini pertanyaannya rada-rada ini nih. Sekarang kan banyak brand-brand skincare yang bermunculan. Bagaimana sih tanggapan dokter soal tren ini? Bagus malah sebenarnya. Artinya brand nasional kita itu sudah mampu berkompetisi dengan brand internasional. Betul ya. Jadi
dari segi dan kemudahannya itu brand-brand nasional ini kan pasti penelitiannya dilakukan pada kulit orang Indonesia. Iya. Artinya kebutuhan kulit Indonesia, wanita Indonesia pasti mereka lebih Iya, mengerti betul seperti itu. karena secara iklim. Iya, Iya, betul. tapi benar sih ini karena saya ini kan orang yang kadang-kadang suka termakan iklan. Nah, Iya, betul. saya pernah coba satu produk luar, lumayan harganya, tapi ternyata saya tidak cocok sekali. Ternyata saya pelajari bahwa tidak harus mahal untuk cocok. Kenapa? Karena betul, itu kan produk buatan luar negeri. Cocoknya untuk orang sana. Kenapa? Karena iklimnya mereka dingin. Jadi mereka perlu kasih lembab sekali kulitnya kan. Sedangkan kita di sini kan panas. Bayangkan kalau kulit berminyak ketemu moisturizer yang super lembab, alhasil keluarlah semua jerawatnya. Betul ya dok Iya, ya? betul. Seperti itu ya. Jadi sebaiknya karena produk lokal itu pasti penelitiannya dilakukan pada wanita Indonesia. Jadi mereka lebih tahu kebutuhannya. Lebih cocok. Kedua, lebih murah pastinya. Nah. Tapi berkualitas. Oke, mantap. Tapi kira-kira ya dok, ini kan banyak produk nih. Ada ndak hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan pada saat memilih skincare yang kita mau pakai gitu? Misalnya pasti kan ada tertulis kandungannya. Ada ndak kandungan apa yang harus kita hindari biar membantu sahabat Toko Mas 22 juga untuk dapat memilih-milih gitu loh. Karena kan banyak pilihan sekarang. Yang pertama sebelum membeli skincare, tahu dulu jenis kulit kita. Itu penting. Jangan sampai kita salah milih. Kulit jerawat pilihnya untuk brightening. Tidak nyambung seperti itu. Jadi jerawat ya khusus untuk skincare yang jerawat seperti Jadi itu. nggak boleh juga ya dok, misalnya teman kita cocok sama produk ini, kita langsung beli produk itu juga nggak cocok ya? Tiap orang itu beda pasti. Oh, tiap orang beda tipe loh. kulitnya seperti itu. Kalian istimewa, tiap-tiap orang istimewa. Jadi bagusnya menyesuaikan ya. Iya, betul. Paling bagus konsultasi dulu ke dokter. Bilang saya ini butuhnya apa gitu. Tapi betul loh itu karena nggak semua. Kadang-kadang dulu waktu sempat breakout sekali kan teman-temanku banyak yang bilang pakai produk ini. Itu saya coba, banyak yang tidak cocok. Kenapa? Karena ternyata bukan itu kebutuhan kulit saya. Iya benar, dan harusnya sebaiknya ke dokter. Paling penting itu ke dokter langsung karena mereka lebih profesional, lebih ahli dan mereka lebih tahu yang kita perlukan apa. Gitu. Nah, dok, kalau misalnya pernah nggak dokter mendapati kasus yang unik selama dokter bekerja di bidang ini? Kalau dibilang kasus unik banyak, di Sengkang itu banyak. Cuman yang sangat lebih unik lagi itu saya sukanya agak bingung dengan kebiasaan kita orang di Sengkang, gatal, merah pasti dilumuri daun-daun. Iya, Minyak-minyak. Sampai kadang sudah luka. Bingung saya. Sampai bedak-bedak kayak bedak Viva itu dioleskan semua ke badan, padahal ini sudah luka dilumuri lagi bedak-bedak. Nah itu yang biasa saya agak-agak lebih mengedukasinya lebih berat lagi ini lagi ke pasien, karena kalau kita berikan luka kulit, kita berikan kayak begituan tradisional sebenarnya makin bikin infeksi kulitnya. Iya betul, seperti itu. betul. Nah, itu yang biasa saya harus lebih ekstra untuk mengedukasi pasien di situ. Suka dukanya sih sebenarnya di situ. Iya betul karena memang mungkin karena kita di daerah masih lebih percaya pengobatan tradisional. Padahal sebenarnya bukan bahwa tidak bagus ya. Mungkin untuk case-case atau kasus-kasus tertentu cocok. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang tidak ditangani secara tradisional, tapi memang harus butuh bantuan medis. Itu ya dok ya. Sampai kadang tuh ada pasien datang gatal 2 bulan tidak mandi. Coba bayangin gimana tidak tambah gatal. Jadi bakterinya nambah numpuk. Iya, dikata pasien bilang apa? Makasih yang katanya istilah di sini. 2 bulan tidak mandi, bagaimana tidak tambah gatal itu badan 2 bulan tidak mandi. Jadi mengedukasi pasien, masyarakat wajah itu yang harus lebih ekstra lagi. Nah, ya mungkin nanti keberadaannya Dokter Rina ini kita bisa harapkan membangun edukasi ya untuk masyarakat Wajo, apalagi dengan adanya kliniknya Dokter Rina ini kan bisa lebih mudah dijangkau, bisa lebih cepat dikunjungi, apalagi kan posisinya juga dalam kota ya dok ya, jadi bisa pelan-pelan mengedukasi. Cuma memang saya lihat juga seperti itu sih, jadi memang baiknya sahabat Toko Mas 22 kalau kalian punya masalah kulit atau mungkin masalah kesehatan lainnya, ya ada memang kalanya kalian memang cocok pakai pengobatan tradisional, tapi kalau misal sudah berjangka panjang, jangan dibiarkan berlarut-larut, segera hubungi dokter spesialis yang bersangkutan. Nah,
Ini dok, saya juga mau tanya ya. Ada nggak sih memang katanya ya, ada tipe kulit yang bosanan. Ada nggak tipe kulit memang yang seperti itu yang katanya kalau sudah pakai satu produk tertentu, berapa lama, udah deh produknya udah nggak mempan lagi. Itu seperti apa sih dok? Kalau dibilang tipe kulit bosanan, tidak ada sih sebenarnya. Nggak ada ya? Iya, yang ada itu pada saat awal kita menggunakan produk tertentu, akan ada adaptasi kulit. Jadi mungkin awal-awal itu ceritanya kulit kita baru kenalan sama produk ini baru kenalan sama kulit kita. Jadi kadang mungkin ada rasa tidak nyaman di kulit kita, merah, gatal, perih, terkelupas, kusam dan lain-lain. Nah, kadang pasien tuh paniknya di situ, lain, tidak cocok kayak ini, tidak cocok kayak sama ini, berhenti mak pakai. Padahal berikan kesempatan untuk produk ini bekerja seperti itu. Nanti tuh biasanya adaptasi itu biasa 6-8 minggu, biasanya kulit akan mulai berangsur-angsur membaik seperti itu. Ya, itulah kekurangannya kita juga nah, termasuk saya saya mengakui kalau saya tuh sukanya yang instan. Kenapa ini dok? Baru saya sudah pakai ini 1 minggu, kenapa tidak kempes jerawatku dok? Kenapa ini saya sudah pakai 2 minggu, kenapa mukaku masih begini? Itu enggak boleh ya dok ya, harus 6-8 minggu minimal. Biasanya kita ya. lihat tidak cocok tidaknya produk itu kita lihat di situ. Tapi tetap memang mestinya ada evaluasi. Tapi yang jelas harus dalam pengawasan dokter, betul. lebih tepatnya kan, biar kita juga ndak mereka-reka, ndak sembarangan gitu ya. Karena saya pernah sih dok ngalamin yang namanya breakout parah, yang aduh sampai malas ketemu orang. Itu biar pakai bedak dok tidak bisa ditutupin, kecuali mungkin pakai bedak setebal apa baru bisa. Tapi kan tetap dok gunung-gunungnya kelihatan. Iya. Nah itu betul-betul memang harus ekstra sabar ya. Sabar. Terus gini dok, bisa ndak sih kita punya kulit mulus bersih tanpa melakukan perawatan? Hanya dengan menggunakan basic skincare bisa, tapi diimbangi dengan lifestyle yang harus bagus juga. Seperti itu. Wow, itu yang susah dok. Karena kadang kita suka kalau bukan makanan yang tidak dijaga, kadang kita kan malas, mager, ya gitu deh. Jadi tapi harusnya bisa ya kalau cuma skincare tuh tanpa facial kan katanya biar bagaimana butuh. Kita lihat scoringnya, kalau misalnya dengan basic skincare lifestyle itu kita bisa mendapatkan wajah yang halus, cerah itu di angka 6. Jika dikombinasi dengan treatment seperti itu, facial, peeling, dan tindakan lain, bisa nilainya akan lebih naik lagi seperti itu. Angka 8 boleh lah, pasti jauh. Apalagi ditambah semakin bertambah usia kan, pasti harus butuh ya. Jadi kadang-kadang memang untuk cantik harus pengorbanan ya dok ya. Pengorbanan itu selain pengorbanan uang, waktu itu sakit juga dok ya. Iya, betul. Itu kan setelah itu pasti ada pengelupasan, jadi harus sabar. Tapi ya demi cantik ya butuh pengorbanan, betul. Nah dok, saya mau tanya nih, kalau misalnya mungkin kasih sedikit saran ya buat teman-teman ini kan, apalagi kita wanita-wanita paling suka panik ketika breakout. Atau jerawat mulai muncul. Nah, apa tindakan awal yang paling perlu dilakukan untuk bisa meredam ini, maksudnya breakout atau jerawat yang bermunculan? Breakout itu kan istilah awam, seperti itu. Yang pertama yang pasti jaga kebersihan kulit, jangan selalu dikopek-kopek, akan semakin infeksi pastinya, seperti itu. Yang kedua, kalau makanan lifestyle juga harus bagus, kurangi goreng-gorengan yang manis-manis seperti itu, keju-keju seperti itu. Lalu tidur harus cukup, istirahat yang cukup seperti itu. Karena kan jerawat itu sebenarnya pemicunya banyak, mulai dari makanan, begadang, stres, genetik juga seperti itu. Belum ditambah kadang make up, skincare juga berpengaruh sekali. Jadi betul-betul harus kurangin dulu seperti itu. Setelah itu kalau misalnya ternyata tidak ada perubahan ya konsultasi lebih cepat lebih bagus biar tidak jadi bopeng. Iya bopeng. Jadi memang benar ya sahabat Tokomas 22, ketika kalian mengalami seperti itu, coba dulu rubah lifestyle kalian dari segi makan, istirahat kalian. Tapi kalau seminggu 2 minggu rasanya kok enggak turun-turun, mendingan cepat ke dokter.
Karena saya dulu pernah ngalamin ya, ini mungkin tidak terlalu nampak ya karena kamera ya. Awalnya itu waktu kena breakout gitu kan saya pikir ya sudahlah biasa nanti sembuh sendiri. Ternyata semakin hari semakin banyak. Akhirnya semakin besar, akhirnya menyebabkan bopeng. Dokter juga sampai bingung kayaknya, ih kenapa mukanya sampai segitunya, harusnya diobati sedini mungkin, jangan kelamaan. Nah dok, ini tadi kan kita udah bicara seputaran kulit ya. Ini mau nanya lagi dong, sejauh ini untuk penyakit kelamin yang umum ditemukan kasusnya bagi dokter Rina sendiri apa aja dok? 2 yang terbanyak untuk penyakit kasus kelamin di Wajo, kondiloma acuminata dan gonore. Gonore Bahasa dari mana itu dok? Bahasa planet mana itu? Jadi kondiloma acuminata itu kutil pada area kelamin. Seperti itu, banyak penyebabnya kan HPV virus. Yang kedua gonore, orang awam bilang kencing nanah, banyak disenggang. Itu pengaruh apa dok ya? Kalau bisa sampai kencing nanah itu pengaruh kan apa? Penularannya ini, kedua masalah ini dari hubungan seksual. Jadi yang free seksual kayak gitu, suka gonta-ganti pasangan seperti itu. Kemungkinan resiko untuk kena penyakit ini besar. Paling besar. Ya, jadi baiknya dijaga ya. Setialah pada pasangan masing-masing. Setialah pada pasangan masing-masing. Betul. Karena itu sangat berbahaya ya. Bisa jangka panjangnya dan ngeri sih kalau masih penyakit kulit masih bisa disembuhkan dok ya. Maksudnya penyakit kelamin itu masih bisa sembuh ya? Iya, bisa. Hanya saja kan kasihan kepada pasangannya. Iya, tapi ya itu masalahnya kalau keterusan kena yang lebih parah, lebih ngeri lagi, itu nggak ada obatnya. Iya, resiko kanker, resiko penyakit HIV. Iya, betul. Jadi buat sahabat Tokomas 22, jangan lupa pesan dokter. Dan kalian juga pasti tahu, setialah pada pasangan Anda. Nah, terus dok, kalau misal nih, kan gini sebagian dari kita juga ini kan selain, jarang lah sekarang orang yang keluar di luar, apalagi kita wanita-wanita ya, biasanya kan kita lebih banyak di rumah, dalam ruangan. Masih perlu nggak pakai skincare dok? Sunscreen tetap. Tetap harus pakai skincare walaupun kita tidak keluar rumah? Iya, selama masih ada, kita bisa melihat cahaya, ada jendela dan ini, tetap harus pakai sunscreen. Depan kompor pun pakai sunscreen. Wah, depan kompor Bu Ibu pakai sunscreen, jangan lupa. Tapi dok, pokoknya sunscreen itu pokoknya menyesuaikan aja ya. Sekarang kan harga dari yang murah sampai yang mahal juga ada ya. Jadi dan sebenarnya kualitasnya sama ya dok ya, bagus juga ya. Baik yang murah maupun yang penting yang cocok aja untuk kulit kalian. Gitu. Nah, oke deh, buat sahabat Tokomas 22 mungkin yang masih mau lebih lanjut bertanya-tanya tentang kesehatan kulit kalian atau jenis-jenis kulit kalian bisa langsung hubungi Dokter Rina. Tapi by the way dok, terima kasih banyak ya buat pengetahuannya. Kita bisa mulai merawat kulit kita sedini mungkin, mulai dari lifestyle, cara makan kita, cara tidur, pilih produk, terus pakai sunscreen. Pokoknya intinya cari perawatan yang sesuai dengan jenis kulit kalian gitu loh. Nah, terus kita juga ada sedikit dapat informasi ya tentang kasus-kasus kelamin. Nah, itu terima kasih banyak dok untuk waktunya, untuk kesempatannya buat semua sahabat Tokomas 22. Dan semoga dok kita bisa ketemu lagi di lain waktu, dokter bisa kasih ilmunya lebih banyak lagi nih untuk sahabat Tokomas 22. Nah, oke, buat sahabat Tokomas 22 jangan lupa saksikan terus Bincang Berdua. Kita bakalan tayang sebulan sekali, tapi sorry ya kalau bulan lalu kita tidak tayang karena sesuatu dan lain hal, tapi kita berharap sih setiap bulan bisa menemani kalian dengan tamu-tamu spesial. Terutama buat kalian yang di daerah Wajo dan sekitarnya, kalau kalian butuh dokter spesialis kulit itu udah ada ya, ada Dokter Rina Anggreni di sini. Kalian boleh cek nanti lebih lanjut di bionya. Nah, untuk sahabat Tokomas 22, terima kasih sudah menonton dan salam investasi dalam kemewahan. Bye bye.